Halo semuanya, nama saya Mesya Ayunita dari Prodi Manajemen Pagi semester 2, menanggapi tugas dari dosen akuntansi Paujan MS Channel. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa sih itu jurnal umum? Nah, jurnal umum atau general journal adalah bukti pencatatan pertama di dalam siklus akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara kronologis dalam kurun waktu tertentu dengan mendebet dan mengkreditkan. Ini fungsi jurnal umum ya teman-teman. Nah, fungsi jurnal umum itu ada 4, diantaranya adalah fungsi mencatat, yaitu mencatat keseluruhan transaksi keuangan perusahaan. 2. Fungsi analisis, yaitu berdasarkan analisis akun, jumlah, dan posisi debit kredit. 3. Fungsi instruksi, merupakan perintah untuk mencatat transaksi keuangan. 4. Fungsi historis, yaitu mencatat transaksi sesuai ukuran waktu kejadian. Ini adalah rumus SUM PB, di mana keterangannya D adalah sama dengan debit, K adalah sama dengan kredit. Kemudian, di slide selanjutnya ada contoh soal. Berikut adalah transaksi bisnis usaha Anissa Bakery melaporkan transaksinya selama bulan Juni 2021. Nah, di sini ada transaksinya ya. Pada tanggal 1 diinvestasikan sebagai modal awal usaha, uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan sebesar 15 juta. Tanggal 2 diberi perlengkapan sebesar 700.000. Tanggal 5 diterima pendapatan atas jasa bakery 1.500.000. Tanggal 11 dibayar biaya sewa, dicatat sebagai sewa dibayar di muka untuk 1 tahun sebesar 8 juta. Tanggal 15 dibayar biaya iklan sebesar 500.000. Tanggal 18 diselesaikan jasa bakery sebesar 1.200.000 yang pelunasannya diterima. Tanggal 22 diberi pertambahan perlengkapan sebesar 400.000 secara kredit. 26 dibayar gaji pegawai sebesar 600. Nah, tanggal 28 diterima uang muka untuk pesanan makanan bulan depan sebesar 800.000. Kemudian pada tanggal 30 dibayar tagihan listrik sebesar 250.000. Sekarang kita masukin semua transaksi tersebut ke jurnal umum ya. Di sini udah ada tabel yang berisikan 5 kolom. Di antaranya tanggal, keterangan, rep, debit, kredit. Kita masukin tanggal 1 ya. Di sini ada kas, peralatan, dan modal. Kas masuk ke dalam kolom debit sebesar 10 juta, peralatan masuk ke kolom debit sebesar 15 juta, modal masuk ke kolom kredit sebesar 25 juta. Tanggal 2 ada perlengkapan dan kas. Perlengkapan masuk ke dalam kolom debit sebesar 700.000, kas masuk ke dalam kolom kredit sebesar 700.000. Tanggal 5 ada kas dan pendapatan jasa. Kas masuk ke kolom debit sebesar 1.500.000, pendapatan jasa masuk kolom kredit 1.500.000. Pada tanggal 11 ada sewa dibayar di muka dan kas. Sewa dibayar di muka masuk ke kolom debit sebesar 8 juta dan kas masuk ke kolom kredit sebesar 8 juta. Tanggal 15 ada beban iklan dan kas. Beban iklan masuk ke kolom debit sebesar 500.000 dan kas masuk ke kolom kredit sebesar 500.000. Tanggal 18 ada piutang usaha dan pendapatan jasa. Piutang usaha masuk ke kolom debit sebesar 1.200.000 dan pendapatan jasa masuk ke kolom kredit 1.200.000. Tanggal 22 ada perlengkapan dan utang usaha. Perlengkapan masuk ke kolom debit sebesar 400 dan utang usaha masuk ke kolom kredit sebesar 400.000. 26 ada beban gaji dan kas. Beban gaji masuk ke kolom debit sebesar 600 dan kas masuk ke kolom kredit 600.000. Tanggal 28 ada kas dan pendapatan diterima di muka. Kas masuk ke kolom debit sebesar 800.000 dan pendapatan diterima di muka masuk ke kolom kredit sebesar 800.000. Tanggal 30 ada beban listrik dan kas. Beban listrik masuk ke kolom debit sebesar 250 dan kas masuk ke kolom kredit sebesar 250. Total debit jadi 38.950.000 dan total kredit juga sama 38.950.000. Nah, setelah mendengar penjelasan saya tadi, sekarang teman-teman paham kan apa yang dimaksud dengan jurnal umum dan bagaimana pengerjaannya?